Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daim dari Nawasena Business Lab, salah satu lembaga inkubator dari Jawa Tengah. Kami sudah melaksanakan program inkubasi dari tahun 2021. Sebelumnya kami juga punya perjalanan cukup lama dari tahun 2011 untuk melakukan pendampingan dan pelatihan di UMKM. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kami akan memaparkan program kami yang rencana kami laksanakan di dalam kami berturut serta berkontribusi dan berpartisipasi program inkubasi di LPDP tahun ini. Mudah-mudahan program kami yang didasari dengan pengalaman, konsep yang kami punya, juga basis keilmuan yang kami punya bisa memberikan kontribusi positif di dalam program inkubator LPDP tahun 2024 tahun depan. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Pada kegiatan inkubasi, Nawasena Business Lab menggunakan konsep progresif inkubator bisnis, di mana hal ini didorong dengan berbagai kajian ilmiah dan juga pengalaman selama kami melaksanakan kegiatan inkubasi. Seperti apa konsepnya? Kita akan mulai dari konsep dasar tentang inkubator wirausaha yang diatur oleh pemerintah di Perpres nomor 27 tahun 2013 tentang pengembangan inkubator wirausaha, di mana dalam pasal 1 inkubator wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang merupakan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi atau tenan. Inkubasi adalah satu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi atau tenan. Dalam hal ini, untuk peserta program adalah calon wirausaha baik UKM maupun koperasi. Tujuan inkubasi di dalam wirausahanya, terutama di bab 2 pasal 2, adalah menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi. Yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan ekonomi dengan memanfaatkan ilmu teknologi dan pengetahuan. Sasaran inkubasi wirausaha pada bab 2 pasal 3. Jadi sasaran pengembangan inkubator wirausaha dalam menumbuhkan wirausaha baru dan penguatan kapasitas wirausaha pemula atau yang disebut dengan startup yang berdaya saing tinggi. Kemudian menciptakan penumbuhan wirausaha baru yang punya nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan nilai tambah pengelolaan potensi ekonomi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meningkatkan akseptabilitas wirausaha dan calon wirausahawan untuk mengikuti program inkubasi. Kemudian peningkatan kemampuan dan keahlian pengelola inkubator wirausaha untuk memperkuat kompetensi inkubator wirausaha, dan juga mengembangkan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi. Kita akan berangkat dari permasalahan UMKM pada umumnya yang seringkali kita mendapati dari berbagai sumber, namun kita sarikan dan kita kolaborasikan dengan pengalaman kami di lapangan. Sekurang-kurangnya ada 7 hal yang dialami UMKM maupun startup di dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah kekurangan pengetahuan, pola pikir, keterampilan, dan kemampuan bisnis. Yang kedua adalah permasalahan produk, sistem produksi, tidak memiliki cukup market dan keunggulan. Dalam hari ini seringkali produknya tidak market oriented. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan menjangkau pasar potensial. Keempat adalah permasalahan pembukuan atau akunting. Kemudian pengendalian biaya-biaya dalam usaha, kesulitan dalam sales dan stabilitas omset. Yang ketujuh adalah permasalahan kesulitan
membangun desain bisnis yang tersistem. Sedangkan permasalahan koperasi, ya, kalau didasarkan dari sumber Kementerian Koperasi dan UMKM, dari Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian UKM dan UKM didapatkan bahwa permasalahannya adalah di faktor internal koperasi adalah SDM dan pengelola yang kurang kompeten. Yang kedua adalah permodalan koperasi yang kurang kuat, ketiga adalah minat berkoperasi yang kurang dalam pengelolaan. Dimana kalau faktor eksternal adalah dimana kebijakan dari Bupati Wali Kota yang kurang mendukung, kemudian intervensi dari OPD dan kurang harmonisnya hubungan dengan aparatur pembina. Namun kami mencoba membreakdown di mana permasalahan yang menghambat koperasi adalah terutama pada produktivitas dan sistem bisnis serta struktur pengurus yang tidak mencerminkan entitas bisnis. Kemudian adalah profesionalisme pengelola dan pengurus, jiwa entrepreneur dan kemandirian, desain model bisnisnya, kemudian bidang bisnis yang terkonsentrasi pada bisnis keuangan terutama di simpan pinjam, sehingga tidak memungkinkan mereka bergerak untuk mengambil peluang dari bidang-bidang bisnis yang lain. Goals dari inkubasi ini adalah meningkatkan secara cepat kompetensi dan skill bisnis tenan, kemudian meningkatkan kapasitas sistem dan organisasi bisnis tenan, membangun winning formula bisnis untuk tenan sehingga bisa masuk fase scale up, kemudian membangun keunggulan produk dan bisnis yang berorientasi pada market, meningkatkan jangkauan market dan strategi pemasaran, kemudian meningkatkan kinerja keuangan dan kapasitas pembiayaan bisnis, dan juga meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja. Nah, target kegiatan dari kelulusan, kita menginginkan kelulusan tenan adalah minimal 75% dari total tenan. Kemudian pembukuan yang bankable, kita mentargetkan minimum dari 75% dari total tenan masuk bankable. Kemudian yang ketiga adalah minimum viable product, jadi produk yang terstandar pertenan minimal 1 produk. Kemudian yang keempat adalah perizinan atau standar industri, minimal 2 izin atau sertifikasi. Yang kelima adalah peningkatan omset atau volume penjualan, minimum pertambahannya minimum 20%. Yang keenam adalah peningkatan serapan tenaga kerja atau plafon gaji minimum 25% dari jumlah total tenan, dan peningkatannya minimum adalah 25%. Yang ketujuh adalah penambahan unit bisnis untuk koperasi, minimum dari 20% dari tenan melakukan penambahan atau pembukaan bisnis baru atau unit bisnis baru. Sedangkan output kegiatan inkubasi wirausaha muda dan UMKM, kita menginginkan dari kondisi awalnya. Jadi kalau kita lihat kondisi awal di UMKM dan wirausaha muda, satu adalah kekurangan pengetahuan pola pikir, keterampilan kemampuan bisnis, kemudian permasalahan produk dan sistem produksinya tidak cukup market dan tidak cukup punya keunggulan, kemudian permasalahan penjangkauan pasar, permasalahan pembukuan, kemudian pengendalian biaya, keenam kesulitan sales dan stabilitas omset, kemudian permasalahan kesulitan membangun desain bisnis. Kita mentargetkan output dari kegiatan adalah di mana satu peserta mendapatkan atau wirausaha yang terdidik dan kompeten atau well trained ya. Yang kedua adalah produk unggulan yang market oriented. Kemudian yang ketiga adalah cukup memiliki total achievement market, artinya mereka memungkinkan memiliki market yang bisa menerima produk mereka yang dengan cukup. Keempat adalah pembuatan yang bankable dan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian yang kelima mampu mengelola cash flow dan pengendalian biaya. Keenam adalah meningkatkan volume penjualan dan pengelolaan pelanggan. Ketujuh adalah terbentuknya bisnisnya tersistem dan terorganisasi. Sedangkan output kegiatan dari koperasi, seperti halnya kita melihat kelemahan kondisi awalnya adalah satu, jiwa entrepreneur dan kemandirian pengurus dan pengelolaan yang kurang, kemudian tidak memiliki nilai bisnis yang menjadi nilai tawar. Yang ketiga adalah produktivitas pada sistem bisnis dan struktur pengurus. Keempat adalah profesionalisme dan pengelolaan dan pengurus, desain dan model bisnis yang tradisional dan rentan
kena arus perubahan disrupsi. Kemudian keenam adalah bidang bisnis terkonsentrasi pada bidang keuangan yang tradisional, terutama simpan pinjam. Nah, output kegiatannya adalah kita menginginkan pengelola dan pengurus yang berwirausaha, jadi punya jiwa wirausaha yang terdidik dan kompeten di dalam menjalankan bisnisnya. Kedua adalah terbangun nilai bisnis dan nilai tawar koperasi. Yang ketiga adalah sistem dan organisasi koperasi yang tertata, terukur menuju peningkatan produktivitas. Kemudian keempat adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja pengelola dan pengurus. Keenam adalah desain bisnis koperasi yang beradaptasi dengan teknologi dan digital. 6 adalah tumbuhnya unit bisnis non-finance yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan anggota. Konsep yang dipakai dan metode yang dipakai di dalam inkubasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah Lean Startup. Ini adalah metodologi yang digunakan untuk pengembangan bisnis dan produk, bertujuan untuk mempersingkat siklus pengembangan produk dan dengan cepat menemukan model bisnis yang layak. Jadi ini adalah satu model yang biasa digunakan untuk memulai bisnis dengan cepat dan lebih efisien ya. Nah, benefit dari Lean Startup adalah minimal resiko kegagalan produk saat launch market, kemudian menghindari investment yang besar di awal pembuatan produk, kemudian kecepatan dalam market okupansi dan time to market. Jadi bagaimana kita bisa masuk di market dengan cepat dan efisien. Kemudian faster fastback, faster product maturity, faster business maturity. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa masuk ke bisnis dan di build up bisnis dengan cepat, karena menggunakan pembangunan yang cepat, pengukuran dan menggunakan lean cycle yang terukur. Kemudian berinvestasi pada pembelajaran, tidak hanya aset. Jadi yang sangat penting di dalam Lean Startup ini adalah pengalaman dan pembelajaran yang digunakan untuk sebagai dasar pengembangan bisnis. Kemudian inkubasi progresif artinya adalah ke arah kemajuan bertingkat dan cepat sesuai dengan pencapaian sebagai fondasi. Jadi kita akan melihat tingkat pencapaian setiap tenan dan seberapa cepat itu menjadi dasar untuk pengembangan mereka setiap langkah demi langkah. Kemudian progressive capacity building adalah peningkatan kapasitas dan kapabilitas bisnis dari tenan secara bertingkat dan terus-menerus dengan mempertimbangkan modal dan karakter tenan. Progressive training di mana susunan materi dan model penyampaian pendidikan dan pelatihan yang cepat sesuai dengan modal dan karakter dari tenan sendiri. Progressive coaching adalah teknik coaching untuk meningkatkan momentum pertumbuhan dan menjaga peningkatan pencapaian dari tenan. Kemudian personalized design business, jadi kita akan mendorong setiap peserta memiliki keunikan, kepribadian, bakat, minat, dan latar belakang sebagai bagian untuk kita pertimbangkan di dalam men-setup bisnis dan membangun bisnis. Nah, setiap bisnis membutuhkan skill set, pengetahuan, mindset yang sesuai dengan industri yang dimasuki, menjadikan aspek modal pribadi tenan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun desain bisnis yang cocok. Kemudian menemukan keseimbangan antara model pribadi, tenan, kebutuhan market, key partner, dan industri dalam menyusul model bisnisnya. Dan kemudian kita menggunakan lean management, di mana ini adalah salah satu tools manajemen yang dikembangkan, konsep manajemen yang dikembangkan oleh Toyota. Jadi yang dulu di manufaktur di Jepang sering menggunakannya, terutama di Toyota. Lean management merupakan model yang mengatur satu proses bertujuan untuk merampingkan alur proses dan mencegah terjadinya pemborosan serta proses yang tidak memberikan nilai tambah, sehingga bertujuan melibatkan pendapatan, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dengan lebih efisien dan berkualitas. Tujuan lean management adalah menciptakan nilai bagi pelanggan dengan mengoptimalkan sumber daya. Prinsip-prinsip lean management bertujuan menciptakan alur kerja yang stabil berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenar-benarnya. Dan lean management juga mendorong peningkatan berkelanjutan. Bagian utama dari manajemen lean
sehingga nanti setiap karyawan, setiap entrepreneur terlibat dalam proses peningkatannya. Tahap model inkubasi dan indikator keberhasilan inkubasi akan kita bisa lihat dari overview pelaksanaan inkubasi dulu. Yang pertama adalah target calon tenan. Kita mentargetkan untuk wirausaha muda dan UMKM adalah 30 unit bisnis, sedangkan koperasi adalah 10 unit bisnis. Lama program inkubasi adalah total adalah ada 16 bulan, di mana pra inkubasi 2 bulan, proses inkubasinya 12 bulan, dan fase inkubasinya 2 bulan. Pelaksana program adalah ini di bawah Bela Indonesia, tetapi untuk pelaksanaannya adalah di Nawasena Business Lab. Kemudian penanggung jawabnya adalah Ibu Ana Yulia Damayanti Eskom MM. Sedangkan mentor dan trainer adalah Ibu Ana Yulia Damayanti Eskom MM, kemudian UCM SPD. Stakeholder yang selama ini bersama-sama adalah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, kemudian Bapeda Provinsi Jawa Tengah dan Bapom Jawa Tengah. Dan tidak menutup kemungkinan beberapa stakeholder yang akan kita gandeng sesuai dengan model bisnis dan bidang bisnis yang dijalani dan didalami oleh peserta masing-masing nanti. Tahap inkubasi progresif inkubasi bisnis ini kita mulai dari pra inkubasi, di mana di sana adalah program seleksi, kemudian setup mindset, menggali ide, desain bisnis, kemudian riset dan validasi, kemudian kita menggunakan BMC, bisnis model canvas, kemudian rencana dan membangun rencana bisnis, sehingga dari awal mereka punya modal yang cukup untuk designing bisnis mereka. Kemudian di awal pada program inkubasinya, di awal ada produk awal, kemudian bagaimana penjualan awal, memvalidasi market, produk improvement, pembukuan, dan izin usaha dasar. Kemudian pada waktu berkembang, ini adalah kita mendapatkan standar produk, kemudian proses desain, market potensial, pengelolaan pelanggan, kemudian pengelolaan finance, dan pengembangan izin usaha, kemudian juga ada expo bisnis, sehingga nanti kita bisa lebih membuka market lagi. Pada proses lanjutan ini adalah tentang kontinuitas produksi, peningkatan kapasitas, pengembangan produk, team building, melanjutkan untuk izin usaha lanjutan, kemudian melakukan business switching, di mana kita berharap teman-teman bisa ketemu dengan berbagai stakeholder dan partner-partner kunci untuk mengembangkan bisnisnya. Pada pasca inkubasi ini kita adakan tetap coaching dan mentoring untuk mereka proses scale up dan pelepasan tenan. Di awal sampai dengan dari pra sampai dengan inkubasi adalah bagaimana teman-teman tenan itu punya initial investment atau private investment dari mereka, atau grant kalau memungkinkan mendapatkan hibah, sehingga nanti pembiayaan menjadi memungkinkan sekalipun itu tidak menjadi prasyarat yang sangat pokok. Dan selanjutnya mereka akan mengelola bisnisnya, melepaskan diri dari kebutuhan pembiayaan dengan memutar cash flow, kemudian juga dari free cash-nya mereka dan investment, atau mendapatkan pinjaman kalau itu memang dibutuhkan. Sedangkan di sini nanti selama proses pra dan kemudian proses inkubasi dan pasca inkubasi, mereka mendapatkan pendidikan, pelatihan, pendampingan, coaching, monitoring, dan evaluasi. Pada pra inkubasi ini diawali dengan perekrutan dan seleksi calon tenan, dilanjutkan dengan pendalaman mindset, pengetahuan, simulasi wirausaha, pemahaman, dan kemudian penemuan gagasan bisnis. Kemudian yang keempat adalah desain bisnis melalui orientasi market, desain produk, value added, valuable proposition, dan diferensiasi. Kemudian kelima adalah riset market, riset produk bersama dengan validasinya sehingga ketemu namanya adalah product market fit. Keenam adalah memahami dan validasi model bisnis dengan bisnis model canvas, dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk mereka punya kompetensi bisnis yang memadai melalui di mana tentang manajemen produksi, manajemen keuangan, penjualan dan pemasaran, dan juga menyusun rencana bisnis.
Pada pra-inkubasi, indikator dan metodenya adalah sebagai berikut. Jadi indikator keberhasilannya, jumlah peserta terseleksi, kemudian kelulusan pelatihan minimal 75%, menemukan 3 atau lebih ide prospektif, menemukan segmen market 1 atau lebih desain produk, kemudian tervalidasi 100 responden dan 10 insight bisnis, kemudian menyusun BMC, jadi bisnis model canvas per peserta, pemahaman di atas 75% terhadap pelatihan ya, jadi manajemen produksi, keuangan, penjualan, pemasaran, building team, dan tersusun 1 bundle rencana bisnis dan 1 bundle action plan. Metode yang digunakan adalah Lean Startup, kemudian Design Thinking, Personalized Business, 5S, dan Progressive Training. Lama kegiatan kurang lebih maksimum 2 bulan. Pada proses inkubasi, pada tahap awal, ini adalah pelatihan dan workshop tentang penjualan pemasaran, kemudian baik itu konvensional maupun digital, kemudian keterampilan teknis, soft skill, dan motivasi. Kemudian evaluasi dan improvement produk, ketiga adalah evaluasi dan peningkatan proses produksi, keempat adalah pengenalan dan penetrasi market tertarget, kelima adalah validasi dan insight market, keenam adalah proses perizinan usaha yang basic atau dasar, ketujuh adalah pendampingan dan coaching bisnis, kedelapan adalah mentoring dan evaluasi action plan. Jadi mereka sudah mulai menjalankan action plan-nya. Nah, sedangkan indikator dan metode yang digunakan, indikatornya adalah kelulusan minimum 75%. Kemudian untuk pelatihan, jadi kelulusan pelatihan minimum 75%, menemukan 3 atau lebih produk improvement, kemudian tersusur gambar proses produksi, 3 adalah menemukan kelemahan proses dan menindaklanjutinya, keempat adalah memilih target market dan menentukan jumlah prospek, kemudian rencana volume penjualan. 5 adalah menemukan 3 atau lebih karakteristik market tervalidasi, memperoleh NIW dan IOMK bagi yang belum mendapatkannya, kemudian 75% persoalan terkonsultasi dan 75% action plan terlaksana. Metode yang digunakan adalah Lean Startup, Design Thinking, 5S, Progressive Training, dan Progressive Coaching. Lama kegiatan 3 sampai dengan 4 bulan. Pada tahap pengembangan, ini adalah kegiatannya meliputi pelatihan dan workshop. Ini sudah mulai keterampilan manajemen bisnis, pengelolaan pembukuan keuangan, peningkatan kapasitas usaha, standarisasi kualitas produksi, penataan proses produksi, pengembangan market potensial, pengelolaan pelanggan, bisnis expo, kemudian proses perizinan usaha lanjutan, kemudian pendampingan dan coaching bisnis. 9 adalah monitoring dan evaluasi action plan. Indikator dan metodenya, indikator keberhasilannya adalah kelulusan pelatihan minimum 75%. Kedua adalah menemukan dan membuat minimum 3 elemen standar produk. Ketiga adalah menata 50% proses produksi minimum dengan 3S. Menemukan dan memvalidasi minimum 2 market potensial, rencana program pengelolaan pelanggan, melaksanakan minimum 1 kali bisnis expo, mendaftarkan diri dan mengurus izin lanjutan standar industri sesuai dengan industrinya masing-masing. Kemudian 75% persoalan terkonsultasi dan 75% action plan terlaksana. Metodenya menggunakan Lean Management, 5S, Progressive Training, Progressive Coaching, Progressive Capacity Building. Lama kegiatan 4 sampai dengan 6 bulan. Pada tahap lanjutan, ini adalah kegiatannya melalui tetap asa. Yang pertama adalah pelatihan workshop, terutama untuk tim building dan struktur organisasi, kemudian lean leadership, dasar peningkatan produktivitas dan profit, manajemen operasi dan rantai pasok. Kemudian yang kedua adalah stabilitas kontinuitas produksi, kemudian peningkatan kapasitas produksi, desain pengembangan produk, pengembangan pelanggan, bisnis pitching, proses perizinan usaha lanjutan, pendampingan coaching bisnis, monitoring dan evaluasi action plan. Indikator keberhasilannya adalah kelulusan pelatihan minimum 75%, membuat 1 model kontinuitas produksi, rencana tertulis peningkatan produksi, menghasilkan minimum 1 desain pengembangan produk, membuat minimum 3 program pengelolaan pelanggan,
membuat satu buah prospektus bisnis dan mempresentasikan pada minimum satu mitra investor atau lembaga pembiayaan. Mendaftarkan diri dan mengurus izin lanjutan. Kemudian 75% persoalan terkonsultasi dan 75% action plan terlaksana. Metode menggunakan lean management, 5S, progressive training, progressive coaching, progressive capacity building. Lama kegiatan 3 sampai dengan 4 bulan. Sedangkan pada pasca inkubasi, ini adalah inkubator melepas tenan menjadi UKM yang mandiri dan berkembang. Namun demikian tetap ada komunikasi dan lanjutan konsultasi yang tetap diberikan. Kemudian tenan bisa mengikuti program lanjutan skala bisnis jika memenuhi persyaratan. Kondisi ideal tenan lulus adalah 1. Profitable, yang kedua adalah memiliki minimum viable product, ketiga adalah mencapai economic scale bisnisnya, kemudian memiliki competitive advantage, kemudian pembukuan keuangan yang bankable. Kegiatan selama pasca inkubasi adalah pendampingan, coaching bisnis, mentoring, dan evaluasi action plan. Nah, di dalam kami sebagai lembaga inkubator ada beberapa layanan dasar sebagai inkubator. Satu adalah space, ruang perkantoran yang layanan aktivitas inkubasi. Shared office facility, jadi menyediakan sarana perkantoran dipakai bersama, baik itu alat maupun ruangan. Kemudian jadi teman-teman tenan juga bisa share untuk office di tempat kami. Kemudian service, bimbingan, konsultasi manajemen, marketing, finance, production, HRM, teknologi dan sebagainya. Supportnya adalah bantuan dukungan penelitian, pengembangan usaha dan akses penggunaan teknologi. Skill development adalah pelatihan penyusunan rencana usaha, pelatihan manajemen dan sebagainya. Seed capital adalah penyediaan dana awal usaha serta upaya memperoleh akses pemodal kepada lembaga-lembaga keuangan. Yang ketujuh adalah sinergi, menciptakan jaringan usaha baik antar usaha lokal maupun regional. Kalau mungkin kan juga kita akan menggunakan yang internasional. Program inkubasi di tenan adalah mulai dari program rekrutmen, pelatihan teknis, manajerial dan soft skill, desain riset dan validasi bisnis. Keempat adalah desain model bisnis dan pembuatan bisnis plan. 5 adalah manajemen operasi dan produktivitas, perolehan perizinan dan legalitas usaha, manajemen keuangan dan pencatatan usaha, pendampingan sales dan marketing, business matching, fasilitasi ke sumber pembiayaan, coaching dan pendampingan bisnis. Yang ke-12 adalah monitoring dan evaluasi. Kurikulum diklat inkubasi kami untuk koperasi dan UMKM ada beberapa step. Untuk kurikulum UMKM kita akan mulai dari pemula, jadi basic training. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan dasar bisnis, terutama basic skill bisnis, menggali riset produk prospektif, membangun desain produk dan sistem produksi, membangun model bisnis dan desain bisnis, strategi dan taktik penjualan serta promosi untuk pemula, baik itu konvensional maupun digital. Kemudian peningkatan kemampuan akunting, sistem pembukuan sederhana. Ini lebih tepat ke pencatatan dahulu biasanya. Kemudian strategi pemodalan untuk usaha pemula, bagaimana mereka bisa memulai bisnis dengan usaha modal yang sekecilnya. Kemudian perencanaan bisnis untuk mencapai omset stabil minimum 50 juta per bulan dalam 24 bulan. Pada jenjang middle atau training middle, ini menengah, jadi setelah di basic mereka akan naik pada level middle. Ini adalah membangun sistem operasi bisnis untuk scale up naik kelas, menciptakan nilai atau inovasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan omset asetnya. Kemudian mengembangkan manajemen pemasaran bisnis dengan konvensional dan digital, building tim dan struktur organisasi, strategi permodalan untuk usaha mikro, peningkatan strategi manajemen keuangan dan finansial literasi, kemudian perencanaan bisnis untuk mencapai omset 100 juta per bulan. Sedangkan di lanjutan, kelas lanjutan ini adalah peningkatan manajemen organisasi non operasi usaha, peningkatan kapasitas bisnis untuk mencapai skala industri,
penciptaan daya saing atau keunggulan kompetitif untuk peningkatan kapasitas bisnis dan omset asetnya, pengembangan manajemen pemasaran, organisasi bisnis dan konvensional, baik konvensional maupun digital, strategi pembiayaan usaha untuk usaha kecil dan menengah, peningkatan strategi manajemen keuangan dan finansial literasi, kemudian meningkatkan manajemen organisasi, SCM dan SOP, termasuk di dalamnya KPI, ekspansi bisnis dan strategi kerjasama bisnis dan perencanaan bisnis untuk mencapai omset 1 miliar per bulan. Untuk kurikulum diklat koperasi, mulai dari yang pertama di level dasar, jadi perkoperasian dasar. Jadi fokus diklatnya adalah pada prinsip-prinsip koperasi, peningkatan organisasi dan tugas peran masing-masing, model bisnis koperasi, manajemen SDM, tata cara pelaksanaan RAT, perencanaan strategis koperasi, teknik menyusun anggaran pendapatan koperasi, pertanggungjawaban, auditing, dan kesehatan koperasi sesuai dengan UU koperasi yang berjalan. Kemudian yang selanjutnya bisnis bagian yang kedua, bisnis koperasi pertama adalah meningkatkan skill bisnis dan profesionalitas, pengelolaan dan pengurus koperasi. Jadi ini ada berfokus pada mengelola dan pengurus koperasi, membangun nilai bisnis dan value proposition koperasi, kemudian meningkatkan produktivitas dan kapasitas bisnis koperasi, dan untuk peningkatan omset juga strategi dan sistem model bisnis koperasi. Pada level madya, jadi bisnis koperasi madya ini adalah manajemen, berfokus pada manajemen organisasi dan operasi koperasi, menciptakan nilai atau inovasi bisnis untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan omset koperasi sendiri, strategi sistem atau model bisnis koperasi, pengembangan model anggota koperasi, pengembangan jumlah anggota koperasi, pengembangan unit-unit bisnis koperasi. Sedangkan di level berikutnya adalah untuk yang koperasi yang utama, ini sudah mulai peningkatan produktivitas manajemen organisasi dan operasional dari koperasi, kemudian menciptakan daya saing atau keunggulan kompetitif untuk meningkatkan kapasitas bisnis dan omset koperasi. Yang selanjutnya adalah pengembangan jumlah anggota koperasi dan juga ekspansi unit-unit bisnis koperasi. Demikian presentasi kami, konsep dan bagaimana perencanaan untuk pelaksanaan inkubasi mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan di dalam kita menjalankan inkubasi di UMKM dan koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.